Selama tahun 2024 ini, Samsung A55 selalu dijadikan salah satu benchmark terbaik dari smartphone mid-range 6 jutaan. Dan sekian lamanya Vivo berusaha mengejar tapi selalu kepentok di urusan IP rating dan stereo speakernya. Tapi setelah Vivo V40 dirilis, sekarang ceritanya sudah beda. Meskipun pada saat rilis keduanya sama-sama dibanderol di harga 6,5 juta, tapi kenyataannya setelah saya cek marketplace online, sekarang harga A55 varian 8GB RAM-nya udah turun ke 5,4 jutaan. Untuk varian 12GB RAM yang sama dengan V40 sudah turun jadi 6 juta. Begitu juga dengan harga V40 di marketplace yang sekarang bisa dibeli dengan harga 5,8 jutaan aja. Jadi sebenarnya dengan varian yang sama-sama 12GB RAM, harga pasaran V40 saat ini masih sedikit lebih murah dibanding A55. Tapi manakah yang lebih worth it buat dibeli? Berhubung udah banyak yang bikin versusnya, di video ini kita bakal lebih fokus ke urusan kameranya aja. Untuk setup kameranya, V40 cuma punya 2 kamera, sedangkan A55 punya 3 kamera. Tapi meskipun begitu, 2 kamera yang ada di 40 sudah sama-sama 50MP dengan support dari Zeiss. Sedangkan di A55 main kameranya saja yang 50MP, ultra wide 12MP dan makro 5MP. Begitu juga dengan selfie kameranya, V40 juga punya 50MP dan A55 masih di 32MP. Kita akan compare kameranya di berbagai jenis skenario yang sulit. Soalnya kalau cuma di kondisi yang aman, kita nggak akan bisa explore sejauh apa perbedaan kualitas kameranya. Ini kita tes dengan settingan default, jadi untuk V40 menggunakan Zeiss natural. Skenario pertama di kondisi backlight siang hari yang parah. Bisa kalian lihat seberapa silau kondisi aktualnya. Sekilas kalau kita lihat, keduanya sama-sama menampilkan kualitas HDR yang sama baiknya. Detail dan tekstur langit dan awan tampil memukau, dengan tone warna yang sama-sama vibrance. Tapi begitu kita zoom ke subjeknya, baru terasa sekali perbedaannya. Kalau detail dan fokus ke subjek jauh lebih tangguh di V40. Sedangkan di A55 detailnya menurun dan muncul noise serta lebih terasa underexposure karena sulit handle overexposure yang ada di backgroundnya. Begitu juga saat kita zoom di background rumah di samping, V40 masih menampilkan detail yang baik dibanding A55. Tapi untuk sinar matahari di langit memang masih terasa lebih natural di A55. Di gambar ini juga identik dengan foto sebelumnya, tapi bisa kita lihat kalau di V40 lebih potensial muncul flare dibanding A55, meskipun memang fokus dan image clarity yang ada di V40 jauh lebih baik. Sekarang kita capture dengan fokus subjek yang lebih dekat. Di sini terlihat masih tampil sama dengan sebelumnya, tapi V40 lebih mudah muncul flare jika dibandingin dengan A55. Tapi begitu kita zoom ke subjek, baru terasa banget detail dan image clarity yang ada di V40 memang terasa lebih superior. Bisa dilihat helaian rambut masih terlihat jelas, meskipun memang terasa sedikit over sharpening. Tapi di A55 memang fokus dan detailnya terasa berkurang. Dan ini ketika kita zoom 2 kali. Makin terasa kalau V40 tetap konsisten dalam menangani pencahayaan yang sulit. Sedangkan di A55, white balance-nya mulai berubah, temperatur warnanya menjadi lebih kebiruan. Dan saat kita zoom ke area wajah, tidak bisa dipungkiri kalau image clarity dari Zeiss terasa banget perbedaan kualitasnya. Dan ini kualitas foto di mode portrait 1 kalinya. Nah, kalau ini telak banget ya. Di V40 kualitasnya sangat stabil dan konsisten sama seperti mode defaultnya. Sedangkan di A55 begitu dihadapin dengan backlight yang parah, subjeknya langsung underexposure parah, kehilangan fokus. Kalau kita zoom di sini terlihat banget diferensiasinya, detail hancur dan noisy banget. Sedangkan di V40 masih fokus meskipun detail resolusinya mulai menurun. Tapi saya akui memang kalau urusan HDR dari dulu memang Vivo jagonya. Cakep banget. Selain itu, A55 juga kalah telak di urusan multifocal portraitnya. Sungguh sangat disayangkan sebenarnya. A55 yang punya kualitas kamera nyaris flagship cuma punya focal length 1 kali di mode portraitnya. Jadi kalau buat penggemar foto portrait seperti saya, ini deal breaker banget. Kita mesti gerak kesana kemari hanya untuk mendapatkan foto portrait dengan bokeh yang kurang memuaskan. Padahal kualitas terbaik di foto portrait ada di focal length 35mm sampai 50mm seperti ini. A55 jadi kehilangan banyak kesempatan penting untuk mengabadikan kualitas foto sebagus ini. Dan yang saya kagum dari V40, di mode 2,5 kali zoom, focal length 50mm-nya pun kualitasnya masih bisa sestabil ini meskipun backgroundnya backlight parah. Untuk selfie kameranya punya karakter yang sangat berbeda. V40 tampil lebih detail, luas, dan vibrance. Sedangkan A55 lebih mengejar akurasi warna yang natural. Tapi untuk urusan backlight, harus diakui V40 jauh lebih tangguh meskipun memang akurasi warnanya nggak sebaik di A55. Konsistensi kamera V40 nggak cuma di main kameranya aja, tapi juga di mode ultra wide-nya. Coba lihat ini, HDR-nya masih bekerja dengan baik dan detail ke subjeknya masih terlihat jelas kalau dibandingin dengan di A55 yang udah jadi siluet. Selain memang algoritma yang bagus dalam handle cahaya, tapi resolusi 50MP dengan autofocusnya juga berperan besar kalau dibanding 12MP milik A55.
Tapi kalau soal angle memang masih luas di A55 dengan viewing angle 124 derajat dibanding V40 yang masih 119 derajat. Begitu juga dengan gambar berikut ini. Di V40 detail dan HDR-nya memang terlihat lebih baik. Meskipun saya akui sebenarnya kualitas actual scenery-nya masih lebih mendekati punya A55, alias lebih sesuai dengan kondisi aslinya tanpa terasa terlalu di-enhance. Tapi tidak dipungkiri kualitas resolusi 50MP dan 12MP itu terasa jauh perbedaannya. Pasti banyak yang berpikir, wah, terlalu jago-jagoin V40-nya nih, pasti di-endorse Vivo. Sabar dulu bro, tarik napas dan jangan seuzon dulu. Karena ini baru satu skenario aja, dan A55 juga punya sesuatu yang nggak bisa disaingin sama V40. Seperti video recording 4K 30fps-nya berikut ini. Di sini nampak jelas kalau video recording A55 tampil lebih superior, dynamic range terasa lebih luas, warna yang akurat, dan uniknya lebih tangguh handle backlight dibanding V40. Meskipun memang auto exposure V40 tampil lebih baik, tapi untuk kestabilan dan frame rate-nya jelas A55 tampil lebih smooth. Begitu juga kalau sama-sama kita aktifin ultra stable-nya, dan dipakai buat lari di kondisi direct ke matahari begini. Bisa kita lihat betapa bagusnya kualitas video A55. Selain sangat stabil, masih bisa menampilkan warna langit yang akurat. Tapi gambarnya pun juga nggak cropping seperti yang ada di V40. Algoritma videonya A55 ini saya akui udah sangat matang. Tapi untuk kualitas selfie video 4K 30fps-nya punya karakter yang berbeda. Selain viewing angle yang lebih luas di V40, detail dan fokusnya juga berbeda. V40 dengan autofokusnya lebih konsisten capture ke wajah meskipun bagian background menjadi backlight. Sedangkan A55 kurang fokus ke wajah sehingga backlightnya lebih mengambil alih. Tapi ketika kita ubah ke settingan 1080p dengan stabilisasi, karakternya hampir mirip. Bedanya resolusi V40 dengan 50MP lebih tinggi dibanding 32MP A55, tapi untuk skin tone masih lebih akurat di A55. Skenario kedua dari kondisi indoor siang hari dengan banyak backlight kayak gini. Nah, di foto ini kondisinya lebih sulit untuk kedua HP ini. Sekilas memang di V40 terasa lebih pas exposure-nya, dan A55 subjek terlihat underexposure. Tapi jangan salah, kalau kita lihat kondisi aktualnya, sebenarnya A55 menampilkan scene yang lebih akurat dan nggak overexposure seperti yang ada di V40. Tapi kalau kita zoom ke subjek, masih sama dengan kelemahan A55 sebelumnya. Detail subjeknya nggak fokus dan noisy kalau dibandingin V40, meskipun memang kurang natural. Tapi meskipun keduanya kesulitan menampilkan kondisi aktual terbaik, overall saya masih lebih prefer dengan yang ditampilkan di V40. Next, kita tes mode portraitnya di kondisi yang lebih aman. Nah, sekilas tampak sama kan? Tapi kalau kita zoom ke subjeknya barulah terasa perbedaannya. Di kondisi pencahayaan yang lebih aman seperti ini, barulah A55 menunjukkan kemampuannya. Dynamic range yang dihasilkan oleh A55 memang nggak ada duanya. Coba lihat detail ornamen dan tekstur wajahnya. Yang ditampilin di A55 ini jauh lebih menyerupai kondisi aslinya dibanding V40 yang terasa terlalu overexposure sehingga kehilangan detail. Tapi sekali lagi keterbatasan focal length yang ada di A55 menjadi deal breaker karena kehilangan kesempatan mendapatkan momen foto portrait dengan kualitas seperti ini. Dan ini, sayang sekali kan? Ini kualitas 2 kali zoom-nya di mode default. Kalau kita zoom ke model, detail masih lebih bagus di V40. Tapi di kondisi indoor yang aman seperti ini, lagi-lagi A55 tampil lebih superior, khususnya di akurasi warna dan dynamic range-nya. Sedangkan V40 terasa lebih overexposure. Kenapa? Coba kita zoom di bagian lampu lantai 2 di tengah. Karena V40 lebih memilih mempertahankan fokus dan detail ke objek dibanding menampilkan kondisi pencahayaan aktual. Sehingga banyak bagian lain yang jadi terasa overexposure. Sedangkan meskipun di A55 lampunya terlihat silau dan kehilangan detail, tapi itulah kondisi aktualnya. Hasilnya di banyak bagian, dynamic range secara keseluruhan antara space gelap dan terang jadi terasa lebih luas. Tapi overall sih keduanya masih sama cakepnya kalau di indoor yang cukup aman kayak gini. Meskipun memang kalau diperhatiin lebih detail, dynamic range dari A55 masih tetap yang terbaik. Dan seperti sebelumnya, untuk kualitas video recording 4K 30fps-nya pun di kondisi indoor masih tetap lebih bagus di A55, karena mampu menampilkan dynamic range yang lebih luas dan warna yang akurat dibanding V40 yang sedikit overexposure. Begitu juga dengan kualitas 2 kali zoom-nya, ternyata karakteristiknya masih nggak berubah dan identik dengan perekaman di mode default-nya. Skenario ketiga di kondisi outdoor terang yang lebih aman dan nyaman dari backlight untuk kedua smartphone. Wow! Jujur, keduanya sama-sama cakep dan enak banget dipandang mata. Image clarity-nya sama-sama cakep dan punya tone warna vibrance dengan HDR yang sangat baik. Jadi apa bedanya? Coba kita zoom ke subjek. Nah, di sini terlihat ya bedanya. Kalau di A55 memang lebih konsisten menampilkan kondisi aktual, sedangkan di V40 meskipun sudah dimatikan, mode beautify-nya masih tetap terasa ada retouch di bagian wajah. Jadi terasa lebih dipoles meskipun tipis. Kemudian di foto ini,
keduanya tampak sama cakepnya. Tapi kalau kita zoom ke bagian angka 3 di atas kayu, detail yang dihasilkan V40 baru terasa over sharpening kalau dibandingin dengan A55 yang tampil lebih natural dan lagi-lagi sesuai aslinya. Di foto portrait berikut ini, keduanya menampilkan separasi yang rapi dan bokeh yang sama bagusnya. Tapi kalau di zoom ke wajah, bisa kita lihat dynamic range A55 terasa lebih luas dan sekali lagi lebih natural dibanding V40 yang tampak di retouch, sehingga terlihat lebih beautify dengan tekstur yang menipis. Di kondisi yang aman seperti ini, rata-rata A55 menampilkan kualitas yang lebih baik karena dynamic range luas dan lebih aktual sesuai kondisi aslinya. Tapi untuk video recordingnya, tone warna di V40 memang terasa lebih vibrant dan lebih enak dipandang mata dibanding A55. Meskipun untuk tingkat kestabilan dan frame rate-nya A55 masih tetap lebih baik. Skenario keempat di kondisi low light medium, yang masih cukup dekat dengan sumber cahaya. Coba lihat warna kulit dan warna lantainya. Kalau di kondisi low light yang masih aman, ini A55 menampilkan skin tone yang lebih akurat. Tapi kalau kita zoom ke bagian wajah, V40 menampilkan detail yang lebih tajam dibanding A55. Beralih ke mode portrait, skin tone masih tetap akurat di A55. Tapi jika kita zoom di kondisi backlight, mode portrait yang ditampilkan V40 selalu lebih superior dengan fokus detail yang sangat tajam, dan A55 sudah mulai sedikit blurry. Dan sekali lagi, A55 kehilangan momen buat mendapatkan foto portrait sebagus ini hanya karena keterbatasan portrait focal length-nya. Kita bawa ke outdoor yang lebih jauh dari sumber cahaya. Nah, di sini baru mulai terlihat jelas perbedaannya ketika agak jauh dari sumber cahaya. Coba lihat ke subjeknya. Keduanya sama-sama mengalami degradasi resolusi, tapi V40 masih lebih baik dibanding A55. Tapi yang paling terasa di background tulisan Planet Sport-nya. V40 terlihat lebih detail dengan dynamic range yang masih luas dibanding A55. Portrait mode di low light. Kalau dilihat memang nggak jauh beda, tapi begitu kita zoom ke subjeknya, bisa kita lihat seberapa jauh perbedaan kualitas dalam handle low light di antara keduanya. Nah, tapi untuk kualitas front kameranya, A55 tampil masih lebih baik karena terasa lebih konsisten baik detail maupun skin tone-nya. V40 menang di urusan resolusinya aja yang lebih tinggi dengan angle yang sedikit lebih luas. Untuk foto scenery dalam urusan flare, menurut saya A55 masih terlihat lebih clean. Tapi kalau urusan detail dan handle cahaya di kondisi low light, V40 masih tetap lebih baik. Coba kita lihat bagian papan nama di background dan lampu-lampu jalannya. Detail papan nama di A55 udah mulai menghilang, sedangkan di V40 masih terlihat lebih jelas. Skenario kelima dan yang terakhir, kita bawa ke kondisi low light yang cukup ekstrim dan jauh dari sumber cahaya. Meskipun V40 terlihat lebih terang, tapi warnanya terlihat lebih natural dan aktual yang ditampilkan oleh A55. Di sini lebih terasa kalau di V40 oversaturasi di kondisi low light. Meskipun kalau kita zoom ke wajah, perbedaan detailnya terlihat jauh lebih bagus di V40. Nah, tapi beda ceritanya kalau kita pakai mode malam. Detail yang ditampilkan V40 masih tetap bagus dengan saturasi warna yang lebih pas dan natural, meskipun A55 juga sudah menggunakan mode malam. Coba kita zoom di bagian lampu. Di sini detailnya masih terlihat jelas di V40 dibanding A55. Kita bawa lagi ke tempat yang lebih gelap. Seperti sebelumnya, skin tone A55 masih lebih baik, tapi ketika kita zoom ke bagian wajahnya baru terlihat jelas seberapa jauh perbedaan fokus dan detail resolusinya. Ke mode portraitnya masih seperti sebelumnya. V40 handle pencahayaan lebih baik dibanding A55. Coba kita zoom dan perhatikan detail rambutnya. Di V40 setiap helai masih terlihat jelas dengan dynamic range yang masih luas dibanding di A55 yang udah mulai blurry dan kehilangan fokus. Bahkan ketika kita pakai mode 1,5 kali zoom, portraitnya masih tetap terlihat clean dan bagus. Tapi memang sudah ciri khasnya A55 kalau selalu bisa nampilin kualitas foto dengan warna yang akurat sesuai aslinya dibanding V40. Dan keduanya sama-sama bisa diandalkan buat recording video di malam hari. Detail masih cakep dan warna masih sama-sama akurat, meskipun buat tingkat kestabilan dan frame rate-nya A55 masih tetap sedikit lebih unggul. Oke, kesimpulannya, masing-masing memang ada plus minusnya. A55 punya dynamic range yang sangat luas dan ciri khasnya menampilkan warna akurat mendekati aslinya, serta video recording yang lebih superior. Tapi dengan catatan, mendapatkan performa maksimalnya di kondisi yang lebih aman. Sedangkan di V40, meskipun di beberapa skenario punya dynamic range di bawah A55 serta warnanya yang kurang akurat, tapi V40 lebih unggul dalam image clarity-nya yang lebih baik, punya multifocal portrait yang lebih lengkap, dan yang terpenting adalah sangat konsisten menampilkan hasil optimal di segala jenis skenario. Low light maupun backlight yang ekstrim, algoritma V40 memang nggak dipungkiri terlihat lebih siap. Kalau saya harus memilih, bagi saya yang penggemar portrait fotografi, kemampuan multifocal length yang di V40 jelas menjadi deal maker utama, dan kemampuannya handle cahaya backlight ekstrim di mode portrait juga salah satu favorit saya. Dengan beberapa pertimbangan ini, saya lebih memilih V40 meskipun jujur aja video recording di A55 terasa lebih menggoda. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan preferensi kalian masing-masing mana yang punya tuning lebih pas buat kebutuhan kalian.
Saya Fian, see you in the next videos.